Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 mata kuliah analisis laporan keuangan akan mempresentasikan hasil dari teknik analisis laporan keuangan secara vertikal, horizontal, dan tren pada laporan keuangan PT Sari Melati Kencana. Adapun anggota kelompok kami yaitu Andi Nuralia Sari, Nurul Fitra MH, Ingrid Indarwati Faisal, dan Fatimah Hasbullah. Profil PT Sari Melati Kencana. PT Sari Melati Kencana atau disingkat PZZA didirikan pada tahun 1987 yang bergerak di bidang jasa penyedia makanan terutama pizza dan pasta di Indonesia melalui waralaba yang dimiliki. Sebagai anak perusahaan PT Sri Boga Ratu-Raya, Perseroan adalah pemilik franchise YUM Internasional yang memegang merek Pizza Hut Indonesia. Selanjutnya akan dibaca oleh Ingrid Indarwati Faisal. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan adalah suatu proses penelitian laporan keuangan beserta unsur-unsurnya yang bertujuan untuk mengevaluasi dan memprediksi kondisi keuangan perusahaan atau badan usaha dan mengevaluasi hasil-hasil yang telah dicapai perusahaan atau badan usaha pada masa lalu dan sekarang. Menurut Marso, analisis laporan keuangan pada hakikatnya adalah menghubungkan angka-angka yang terdapat dalam laporan keuangan dengan angka lain atau menjelaskan arah perubahan. Analisis laporan keuangan tidak lain merupakan suatu proses untuk membeda laporan keuangan ke dalam unsur-unsurnya, menilai masing-masing unsur tersebut, dan menilai hubungan di antara unsur-unsur tersebut, dengan tujuan untuk memperoleh pengertian dan pemahaman yang baik dan tepat atas laporan keuangan itu sendiri. Sekian dari saya. Selanjutnya, metode analisis laporan keuangan. Terdapat beberapa metode dalam analisis laporan keuangan, diantaranya yaitu yang pertama analisis vertikal, analisis horizontal, dan analisis tren. Analisis vertikal merupakan analisis yang dilakukan terhadap hanya satu periode laporan keuangan saja. Analisis dilakukan antara pos-pos yang ada dalam satu periode. Informasi yang diperoleh hanya untuk satu periode saja dan tidak diketahui perkembangan dari periode ke periode. Selanjutnya yaitu analisis horizontal. Analisis horizontal merupakan analisis yang dilakukan dengan membandingkan laporan keuangan untuk beberapa periode. Dari hasil analisis ini akan terlihat perkembangan perusahaan dari periode yang satu ke periode yang lain. Dan yang ketiga yaitu analisis tren. Merupakan teknik analisis untuk mengetahui tendensi keadaan keuangan, apakah menunjukkan perubahan naik atau mengalami penurunan. Seperti yang dilihat pada PPTA, laporan keuangan PT Sari Melati Kencana pada aset. Jumlah aset lancar pada tahun 2017 yaitu 34% dan pada tahun 2018 mengalami kenaikan menjadi 40% dan pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 29% dan pada tahun 2020 juga mengalami penurunan menjadi 18% karena adanya pengaruh COVID-19 dan pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 20%. Dan jumlah aset tidak lancarnya yaitu pada tahun 2017 66% dan menurun pada tahun 2018 menjadi 60% dan mengalami kenaikan pada tahun 2019 menjadi 71% dan mengalami kenaikan menjadi 82% pada tahun 2020 dan 2021 menjadi 80%. Dan jumlah aset lancarnya yaitu 100%. Dan pada analisis horizontalnya yaitu jumlah aset lancarnya 301
Rp301.936.389 pada tahun 2018 sebesar 59%. Dan pada tahun 2018 daripada 2019 yaitu mengalami minus menjadi 25%. Dan pada tahun 2020 ke 2019 mengalami penurunan juga minus 35%. Dan pada tahun 2021 ke 2020 jumlah aset lancarnya yaitu menjadi 10%. Dan pada jumlah aset tidak lancar pada tahun 2018 ke 2017 234.943.551 atau menjadi 24%. Dan pada tahun 2019 ke 2018 menjadi 23%. Dan 2020 ke 2019 yaitu 23%, dan 2021 ke 2020 yaitu 8%. Dan pada analisis tren yaitu pada tahun 2018 jumlah aset lancar sebesar 59% dan mengalami penurunan pada tahun 2019 sebesar 19%, dan pada tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat pesat menjadi minus 22%, dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan sedikit menjadi minus 14%. Dan pada jumlah aset tidak lancar pada tahun 2018 yaitu 24%, dan 2019 menjadi 53%, 2020 menjadi 87%, dan 2021 menjadi 81%. Jumlah aset pada tahun 2018 yaitu 36%, 2019 41%, 2020 49%, dan 2021 48%. Laporan keuangan pada liabilitas dan ekuitas, analisis vertikalnya yaitu jumlah liabilitas jangka pendek pada tahun 2017 yaitu 41%, dan 2018 menjadi 24%, dan 2018 menjadi 22%, lalu 2019 menjadi 22%, dan 2021 menjadi 21%. Dan jumlah liabilitas jangka panjangnya yaitu pada tahun 2017 menjadi 34%, dan 2018 16%, 2019 14%, 2020 menjadi 27%, dan 2021 menjadi 26%. Dan jumlah keseluruhan liabilitas pada tahun 2017 yaitu 75%, dan mengalami penurunan menjadi 40%, lalu pada tahun 2018 menjadi 36%, dan 2019 menjadi 48%, dan pada tahun 2021 menjadi 47%. Dan pada ekuitas, jumlah ekuitas pada tahun 2017 yaitu 25%, dan 2018 menjadi 60%, 2019 menjadi 64%, dan 2020 menjadi 52%, dan 2021 menjadi 53%. Lalu pada analisis horizontal, jumlah liabilitas jangka pendek pada tahun 2017 sebesar 2018 ke 2017 menjadi 124.344.888.000 atau min 20%. Lalu pada tahun 2021
2019 ke 2018 yaitu minus 8%, dan pada tahun 2020 ke 2019 yaitu 3%, dan pada tahun 2021 ke 2020 menjadi minus 7%. Jumlah liabilitas pada tahun 2018-2017 yaitu 36%, dan pada tahun 2019 yaitu 4%, dan jumlah liabilitas pada tahun 2020 sebesar 6%, dan 2021 ke 2020 menjadi minus 1%. Lalu analisis tren, jumlah liabilitas dan ekuitas pada tahun 2018 yaitu sebesar 36%, dan 2019 menjadi 41%, dan pada tahun 2020 sebesar 49%, dan pada tahun 2021 menjadi 48%. Sekian, terima kasih. Selanjutnya dibacakan oleh Andi Nur Aliasari pada laporan keuangan selanjutnya. Laporan laba rugi PT Sari Melati Kencana Tbk pada analisis vertikal. Pada tahun 2017, laba operasi sebesar 7% dan menetap pada tahun 2018 sebesar 7%. Pada tahun 2019 menurun 1% menjadi 6%, dan pada tahun 2020 menurun drastis sebesar 5% menjadi 1%, dan pada tahun 2021 meningkat kembali menjadi 4%. Adapun laba periode berjalan pada tahun 2017 5%, dan pada tahun 2018 menurun menjadi 4%, dan 2019 tetap 4%, 2020 dan 2021 menurun menjadi 1%. Selanjutnya, jumlah penghasilan komprehensif periode berjalan. Pada tahun 2017, 4%, dan pada tahun 2018 menurun 1% menjadi 3%, dan 2019 meningkat menjadi 6%, dan tahun 2020 menurun 5% menjadi 1%, dan pada tahun 2021 meningkat kembali menjadi 3%. Adapun analisis horizontal laporan laba rugi PT Sari Melati Kencana. Laba operasi pada tahun 2017 ke 2018 itu minus 75%. Dan pada tahun 2018 ke 2019 meningkat menjadi minus 2%, dan pada tahun 2019 ke 2020 menurun lagi sebesar minus 74%, dan pada tahun 2020 ke 2021 meningkat sebesar 76%. Adapun laba sebelum pajak pada tahun 2017 ke 2018 sebesar minus 77%, dan pada tahun 2018 ke 2019 meningkat menjadi 21%, dan pada tahun 2019 ke 2020 menurun drastis sebesar minus 81%, dan pada tahun 2020 ke 2021 meningkat kembali sebesar 58%. Jumlah penghasilan komprehensif periode berjalan pada tahun 2017 ke 2018 sebesar minus 77%, dan pada tahun 2018 ke 2019 sebesar 90%, dan pada tahun 2019 ke 2020 menurun menjadi minus 75%, dan pada tahun 2020 ke 2021 meningkat sebesar Rp7.177.706.578 sebesar dengan presentasi 57%. Adapun analisis tren pada laporan laba rugi PT Sari Melati Kencana Tbk pada tahun 2018 laba operasinya minus 75%, dan pada tahun 2019 menurun menjadi minus 76%, dan pada tahun 2020 menurun lagi sebesar minus 94%, dan 2021 meningkat menjadi minus 89%. Dan laba sebelum pajak pada tahun 2018 minus 77%,
Akan tetapi pada tahun 2019 meningkat menjadi minus 72%, tahun 2020 menurun kembali sebesar minus 95%, dan 2021 meningkat kembali menjadi minus 92%. Jumlah penghasilan komprehensif periode berjalan pada tahun 2018 sebesar minus 77%, dan 2019 meningkat menjadi minus 57%, dan 2020 menurun menjadi minus 89%, dan pada tahun 2021 meningkat menjadi minus 83%. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fatimah Hasbullah. Baik, selanjutnya analisis vertikal pada laporan perubahan likuiditas PT Sari Melati Kencana. Modal ditempatkan dan disetor penuh pada tahun 2017 sebesar 65%. Pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 25%. Kemudian pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 23%, dan pada tahun 2020 dan tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 26%. Jumlah ekuitas pada tahun 2017 hingga tahun 2021 sebesar 100%. Next. Selanjutnya analisis horizontal. Modal ditempatkan dan disetor penuh pada tahun 2017 ke tahun 2018 sebesar 25%, pada tahun 2018 ke tahun 2019, kemudian pada tahun 2019 ke tahun 2020, dan pada tahun 2020 ke tahun 2021 sebesar 0%. Selanjutnya, jumlah ekuitas pada tahun 2017 ke tahun 2018 sebesar 228%, kemudian pada tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 10%, kemudian pada tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami penurunan menjadi minus 14%, kemudian pada tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 1%. Next. Selanjutnya analisis tren. Modal ditempatkan dan disetor penuh pada tahun 2018 sebesar 25% hingga tahun 2021. Sedangkan untuk jumlah ekuitas pada tahun 2018 sebesar 228%, pada tahun 2019 sebesar 262%, kemudian pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi sebesar 211%, dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi sebesar 219%. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Ingrid. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis vertikal pada laporan arus kas PT Sari Melati Kencana. Pada tahun 2017, kas neto diperoleh dari aktivitas operasi 2017 sebesar 898%, 2018 menurun sebesar minus 807%, di 2019 meningkat sebesar 26%, di 2020 meningkat lagi sebesar 70%, dan 2021 meningkat lagi sebesar 148%. Kas neto digunakan untuk aktivitas investasi pada tahun 2017 minus 1.372%, di 2018 meningkat sebesar 767%, di 2019 menurun sebesar minus 22%, di 2020 menurun lagi sebesar minus 37%, dan 2021 menurun lagi sebesar minus 80%. Kas neto diperoleh dari aktivitas pendanaan di tahun 2017 sebesar 357%, di 2018 sebesar 429%, 2019 menurun sebesar minus 14%, di 2020 meningkat sebesar minus 8%, dan 2021 menurun lagi sebesar 77%. Kas dan setara awal tahun
2017 sebesar 217%, 2018 menurun sebesar minus 289%, di 2019 meningkat sebesar 109%, di 2020 menurun sebesar 75%, dan 2021 meningkat lagi sebesar 110%. Dan pada akhir tahun 2017 sampai 2021 sebesar 100%. Selanjutnya analisis horizontal. Pada kas neto diperoleh dari aktivitas operasi 2017 ke 2018 sebesar minus 221%, 2018 ke 2019 sebesar 30%, 2019 ke 2020 meningkat sebesar 32%, dan 2020 ke 2021 menurun sebesar minus 21%. Kas neto digunakan untuk aktivitas investasi pada tahun 2017 ke 2018 sebesar minus 416%, di 2018 ke 2019 meningkat sebesar 15%, 2019 ke 2020 menurun sebesar 17%, dan 2020 ke 2021 menurun lagi sebesar minus 18%. Kas neto diperoleh dari aktivitas pendanaan pada tahun 2017-2018 sebesar 340%, pada tahun 2018 ke 2019 sebesar 24%, pada tahun 2019 ke 2020 menurun sebesar minus 69%, dan 2020 ke 2021 meningkat lagi sebesar 204%. Pada kas dan setara awal tahun 2017 ke 2018 sebesar minus 117%, 2018 ke 2019 sebesar 1.409%, 2019 ke 2020 sebesar minus 466%, dan 2020 ke 2021 minus 45%. Sedangkan kas setara akhir tahun pada tahun 2017 ke 2018 sebesar 389%, 2018 ke 2019 sebesar 4.006%, pada tahun 2019-2020 sebesar minus 50%, 2020 ke 2021 minus 62%. Selanjutnya, analisis tren pada laporan arus kas. Kas neto diperoleh dari aktivitas operasi pada tahun 2018 sebesar minus 69%, pada tahun 2019 meningkat sebesar minus 59%, dan 2020 meningkat lagi sebesar minus 46%, dan 2021 menurun lagi sebesar minus 58%. Kas neto digunakan untuk aktivitas investasi pada tahun 2018 minus 81%, 2019 meningkat sebesar minus 78%, pada tahun 2020 menurun lagi sebesar minus 82%, dan 2021 menurun lagi sebesar minus 85%. Pada kas neto diperoleh dari aktivitas pendanaan pada tahun 2018 sebesar minus 142%, pada tahun 2019 minus 152%, pada tahun 2020 meningkat sebesar minus 116%, dan 2021 menurun lagi sebesar 156%. Pada kas dan setara awal tahun pada tahun 2018 minus 54%, 2019 minus meningkat 595%, pada tahun 2020 137%, dan 2021 30%. Sedangkan pada kas dan setara kas akhir tahun pada tahun 2018 sebesar minus 135%, 2019 1.282%, 2020 587%, dan 2021 menurun sebesar 158%. Selanjutnya, baik, adapun kesimpulan bagi kelompok kami yaitu berdasarkan dari hasil analisis laporan keuangan secara vertikal, horizontal, dan tren pada PT Sari Melati Kencana menunjukkan kinerja keuangan perusahaan dari tahun ke tahun pendapatan perusahaan yang tidak stabil atau tidak mempertahankan tingkat efisiensi operasional dan manajemen keuangan yang baik. Pada tahun 2020 menuju 2021 telah mengalami penurunan akibat COVID-19.
Namun, perlu diingat bahwa analisis keuangan hanya memberikan gambaran terbatas tentang kinerja perusahaan dan bahwa faktor-faktor lain seperti persaingan industri, perubahan tren pasar, juga dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.